Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Bawaslu. Hari ini kembali lagi di Form A Podcast, yang mana ini adalah ruang diskusi kita untuk membedah dan mengkritisi hal-hal yang dirasa krusial untuk dibahas dan tentunya menjadi topik yang sangat hangat untuk diperbincangkan. Dan tentunya pada episode siang hari ini kita akan membahas terkait pilar utama demokrasi, yaitu sistem kepartaian dan pemilu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aldi Nugraha yang akan menemani kalian dari awal hingga akhir. Dan tentunya ini nih yang kita tunggu-tunggu. Saya tidak sendirian dan hari ini saya ditemani oleh narasumber, yang mana narasumber ini bisa dibilang sangat ahli di bidang sistem pemilu dan kepartaian ini, yaitu adalah Bapak Fajar Sodik Ramadan. Selamat siang Bapak. Siang. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat. Kamu gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu bahwasanya Pak Fajar ini adalah dosen saya juga, salah satu dosen di Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Beliau ini bisa dibilang adalah salah satu dosen yang hebat ya, karena beberapa kebelakangan ini saya sering melihat di internet bahwasanya Pak Fajar ini sering melakukan penelitian gitu ya Pak ya. Dan juga saya sering membaca beberapa jurnal Bapak gitu Pak. Mungkin di ResearchGate yang pernah saya lihat ada sekitar 15 jurnal dan buku yang Bapak terbitkan gitu ya Pak? Ya, bagian dari kerja-kerja akademik lah. Oh, seperti itu ya Pak? Mungkin itu adalah suatu hal yang menarik ya Pak untuk dikerjakan gitu ya Pak? Ya, harus, itu kewajiban tuh. Kewajiban juga ya Pak? Oke, mungkin yang pertama adalah kalau kita kilas balik ya Pak ya, di 2024 kemarin kan kita telah melaksanakan yang namanya pemilu. Jadi pemilu itu mungkin entah persiapannya di sebelum tahun 2004 ataupun di awal 2004 hingga akhir gitu Pak. Dan sekarang setelah pemilu itu terlaksana, tentunya di 2025 ini kita akan melakukan yang namanya evaluasi gitu Pak. Ya. Nah, mungkin menurut Bapak, apakah partai-partai politik itu sudah mewakili suara rakyat gitu Pak? Apakah persentasenya itu bisa dibilang tinggi ataupun rendah gitu Pak? Oke. Ada beberapa hal ya untuk mencari atau menjawab apakah partai-partai itu representatif di masyarakat. Yang pertama, soal sistemnya dulu nih. Jadi kita menganut sistem multipartai, tetapi jumlah partai yang bisa masuk ke lembaga legislatif atau parlemen itu jumlahnya tidak sebanyak peserta yang menjadi kontestan. Artinya apa? Ada suara-suara yang tidak terwakili. Misalnya mereka yang memilih PSI, memilih PBB, Partai Bulan Bintang, dan partai-partai lain yang tidak masuk parlemen, ya pertanyaannya mereka yang memilih itu direpresentasikan oleh siapa? Nah itu kaitannya dengan sistem, karena kita mencoba untuk mencari hubungan yang efektif ya, atau stabilitas antara pemerintah atau eksekutif dengan legislatif, sehingga jalan yang dipilih oleh pengambil kebijakan adalah dengan menerapkan threshold, parliamentary threshold. Itu yang pertama. Yang kedua soal party ID. Kalau kita lihat pemilu di Amerika, sebagian warga Amerika itu sudah memiliki identifikasi kepartaian. Jadi party ID itu identifikasi kepartaian ya. Kecenderungan orang memilih partai yang sama dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Jadi kita bisa melihat orang dengan background tertentu, background ekonomi atau identitas tertentu, mereka cenderung memilih Partai Demokrat atau Partai Republik. Itu ada keajegan sikap dalam memilih. Tetapi di Indonesia Party ID ini tidak cukup kuat seperti halnya di Amerika. Ya katakanlah karena demokrasi kita itu relatif masih muda dan kita menggunakan sistem proporsional begitu dan multipartai, sehingga perlu waktu yang lebih panjang sehingga masyarakat itu merasa relate dengan partai tertentu. Nah, Amerika usia demokrasinya sudah panjang ya, dan partainya juga jelas antara Demokrat dan Republik, kebijakannya seperti apa mereka cukup konsisten. Misalnya subsidi untuk orang miskin itu mungkin lebih banyak dipromosikan oleh Partai Demokrat. Untuk mengentaskan kemiskinan. Partai Republik mungkin tidak mengambil kebijakan untuk subsidi orang miskin. Dia mungkin malah mendanai orang kaya, mendanai pengusaha. Kenapa Pak? Karena para pengusaha lah yang kemudian bisa menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mengentaskan kemiskinan. Tujuannya mungkin sama,
tetapi model kebijakannya berbeda. Dan isu-isu lain ya soal terkait aborsi, terkait penggunaan kepemilikan senjata api dan lain sebagainya. Nah, Demokrat dan Republik itu punya sikap yang jelas dalam kebijakan. Sehingga orang mudah untuk mau pro atau kontra dengan kebijakan partai apa. Sehingga kalau misalnya Donald Trump terpilih, orang nggak kaget karena Donald Trump mewakili Partai Republik dengan kebijakan tertentu. Di Indonesia bagaimana? Sulit bagi kita untuk kemudian mengidentifikasi partai tertentu kebijakannya seperti apa, sulit sekali. Walaupun ada platform yang kita bisa identifikasi. PDIP katakanlah mengidentifikasi diri kepada wong cilik katakanlah. Atau partai-partai berbasis Islam, mereka mempromosikan kebijakan-kebijakan yang misalnya nih ya berbasis syariat. Nah, baru yang sebatas itu, tapi itu kan perlu diuji dalam waktu yang panjang ya. Apakah betul pro wong cilik? Apakah betul kebijakannya berbasis syariat Islam dan sebagainya? Sejauh ini di Indonesia Party ID masih cukup rendah karena problemnya ada di partai itu sendiri. Untuk bagaimana dia mendekatkan atau memperkuat hubungan dengan masyarakat, terutama kaitannya dengan ideologi, platform, dan karakter kebijakan. Oke, mungkin kalau kita tarik ke belakang ya Pak ya, kita berbicara hal dasar terkait sistem pemilu gitu Pak. Menurut Bapak sendiri tuh seberapa penting sih Pak sistem pemilu ini dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia gitu Pak? Sistem pemilu itu kan ini ya rangkaian proses, di dalamnya ada komponen-komponen berkenaan dengan siapa yang hendak dipilih, siapa yang punya hak pilih, bagaimana menentukan siapa yang memperoleh kursi dan sebagainya. Ada banyak definisi soal sistem pemilu, tapi kurang lebih sistem pemilu itu berkenaan dengan aturan mekanisme yang mengatur proses pemilihan perwakilan politik lah itu. Nah, dalam demokrasi pemilu menjadi penting. Salah satu fungsi utamanya adalah melembagakan konflik atau melembagakan kontestasi. Siapa yang berhak untuk memegang kekuasaan, siapa yang berhak menduduki jabatan publik tertentu ya, itu didasarkan pada pemilu. Kalau tidak ada mekanisme pemilu, kontestasi terhadap kekuasaan bisa sangat buruk sekali karena tidak terlembaga. Apakah kemudian kekuasaan itu harus diperebutkan melalui perang? Apakah kekuasaan harus diperebutkan melalui kudeta dan sebagainya? Pemilu itu melembagakan konflik. Ya, jadi pemilu itu bukan hanya sekedar kita nyoblos siapa yang kita pilih, tetapi sebenarnya lebih besar itu melembagakan konflik dan melembagakan kontestasi. Nah, perwakilan-perwakilan siapa yang berkontestasi dan sebagainya itu diwakili oleh partai politik. Jadi kalau siapapun yang pengen berebut jabatan publik ya harus bertarung di ring yang sudah disediakan. Kayak ring tinju, pukul-pukulannya di ring tinju, jangan jotos-jotosan di luar ring. Ada aturan-aturannya. Itu kalau mereka yang pengen meraih jabatan-jabatan publik tertentu. Itu penjelasan secara sederhana, tapi kalau kemudian secara teoritis kita bisa merujuk pada berbagai macam penjelasan lah. Tapi kalau sebuah negara ini Pak ingin menentukan sistem pemilu yang dianut gitu, apakah ada hal-hal yang sekiranya negara itu harus menentukan gitu Pak, beberapa kategori yang saya mau menggunakan sistem pemilu ini gitu? Ada banyak faktor ya kenapa suatu negara memilih sistem pemilu tertentu. Mungkin bukan hanya sistem pemilu saja, sistem kepartaian, sistem pemerintahan. Katakanlah misalnya sistem pemerintahan tuh. Kita pernah punya Perdana Menteri ketika masa demokrasi liberal. Tapi kemudian dianggap nggak cocok, kita balik lagi ke sistem presidensial. Begitu juga dengan sistem pemilu. Kita pernah punya banyak partai dengan sistemnya close list ya, nggak ada daftar di situ, kita hanya nyoblos partai. Itu terjadi di Orde Lama, jumlah partainya banyak, multi partai, sampai kemudian kita masuk ke Orde Baru, ada pembonsaian terhadap partai-partai politik. Jadi partai nasionalis itu kemudian ke PDI, partai-partai Islam ke P3, dan ada Golkar di situ. Nah, kita menganut sistem multi partai sederhana ya. Ada
partai dominan di situ, Golkar waktu itu. Dan kemudian pasca reformasi kita menggunakan sistem multipartai lagi seperti Orde Lama. Dengan tahun 99-2004 kita masih nyoblos partai saja, kemudian mulai 2009 kita bisa nyoblos orang tuh di anggota legislatif, ya open list system. Jadi ada banyak pertimbangan. Kenapa kita memilih open list system? Salah satu isunya misalnya untuk menjamin keterwakilan perempuan atau untuk mendekatkan pemilih dengan siapa wakilnya. Nah itu satu sisi itu. Tapi ini juga jadi perdebatan. Kenapa kita nggak kembali aja ke sistem closed list system begitu? Orang hanya nyoblos partai. Toh kursi DPR, kursi DPRD itu kursi partai, bukan kursi individu. Jadi kalau kita melihat ada beberapa kali perubahan-perubahan terhadap undang-undang pemilu dan sistem pemilu sampai pada proses penghitungan konversi suara ke kursi ya. Kayaknya kita sedang mencari pola yang ajak untuk itu. Nah, mudah-mudahan ada batas waktu tertentu ya. Sebetulnya kita perlu untuk cukuplah sistem ini yang akan kita pakai dalam pemilu-pemilu mendatang katakanlah, baru kemudian dievaluasi. Bukan satu kali pemilu ada evaluasi, berubah lagi sistemnya dan sebagainya. Ya, tetapi ada banyak negara yang tidak menggunakan multipartai karena masyarakatnya misalnya relatif lebih homogen. Ya, beberapa negara di Eropa begitu mungkin masyarakatnya relatif homogen sehingga mereka berpikir ngapain pakai begitu banyak partai. Atau dua partai yang dominan saja kayak di Inggris, Partai Demokrat, Konservatif, di Jepang dan sebagainya. Di Indonesia kita pakai sistem multipartai karena faktor sejarah kita pernah dikekang dalam konteks saluran-saluran politiknya, partainya cuma sedikit. Setelah itu kita pasca reformasi kita coba mengakomodasi berbagai macam kepentingan itu melalui sistem multipartai. Ada faktor sosiodemografis, ada faktor sejarah, ya ada banyak sekali faktor yang lain juga yang mempengaruhi kenapa kita memilih sistem pemilu tertentu. Berarti bisa dibilang di tahun 2004 itu Indonesia menggunakan sistem proporsional tertutup berarti ya Pak? Waktu itu masih 2004 close ya, kita hanya milih partai aja tuh, baru setelah itu kita memilih kandidat gitu. Kalau mungkin nggak kita kembali ke closed list system, mungkin, tapi bagaimana menjamin perempuan memperoleh kesempatan yang sama dengan laki-laki? Kan politik itu kan jadi citranya kan maskulin sekali ya. Begitu. Nah, sehingga kemudian ada hambatan-hambatan kultural yang menjadikan perempuan itu lebih sulit untuk memperoleh jabatan publik tertentu dibandingkan dengan laki-laki. Nah, open list system itu membuka peluang lebih besar daripada closed list system. Tuh, kecuali kalau aturannya jelas ya, undang-undang meminta partai-partai harus mengalokasikan minimal berapa persen kursi yang diperoleh untuk perempuan, misalnya seperti itu kalau kita pakai closed list system. Jadi tiap sistem itu punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin jadi pertanyaan saya adalah ketika suatu negara menentukan suatu sistem pemilu yang akan dianut gitu Pak, apakah ada perdebatan-perdebatan yang mungkin dirasa perdebatan itu menyebabkan pemerintahan tersebut deadlock lah atau apa gitu? Jadi kenapa apa sih yang perlu apa yang perlu dipertimbangkan misalnya suatu negara memilih sistem tertentu? Ada beberapa perdebatan-perdebatan tuh. Misalnya ya, kita mau bikin sistem pemilu yang mendorong partai-partai lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, itu kalau lebih banyak berarti mungkin ada masalah dalam stabilitas politik. Lebih sedikit mungkin lebih stabil kayak di Amerika begitu, the winner takes all ya. Kalau yang megang Trump ya Trump nggak perlu ngajak Partai Demokrat untuk bikin kabinet, diambil aja dari profesional atau dari Partai Republik. Nah, itu lebih stabil pemerintahannya, tetapi kurang representatif. Atau pertanyaan, apakah kita mau mendorong peluang ada kandidat independen? Kalau iya, sistem pemilu seperti apa yang kita desain?
Terus kemudian kita mau menciptakan eksekutif yang kuat atau legislatif yang kuat. Sistem pemilunya apa yang bisa didesain. Bagaimana menciptakan hubungan yang dekat atau mendekatkan hubungan antara wakil terwakil. Nah, itu tadi open list system atau closed list system. Nah, itu kita dihadapkan pada pilihan-pilihan itu. Bagaimana menumbuhkan keterwakilan minoritas misalnya. Bagaimana menjamin minoritas punya keterwakilan dengan sistem sekarang, apakah minoritas terwakili atau enggak. Nah, itu juga jadi pertimbangan. Jadi ada banyak sekali pertimbangan-pertimbangan dalam penentuan desain sistem pemilu. Lalu Indonesia kan pernah mengalami yang namanya masa reformasi ataupun pasca Orde Baru ataupun pasca reformasi gitu Pak. Nah, dengan hal seperti itu apakah ada menjadikan sistem pemilu yang ada di Indonesia ini berbeda gitu Pak? Jadi sistem pemilu ketika Orde Baru dengan sistem pemilu pasca reformasi gitu Pak? Ya. Kalau dalam catatan saya ya sebelum reformasi ketika Orde Baru sistem pemilunya proporsional tertutup. Daftar calon dan lain sebagainya ditentukan oleh partai di kepengurusan pusat. Tapi sekarang kita proporsional terbuka tuh ya. Pemilih bisa memilih calon legislatif terutama. Jadi setelah gambar partai di bawah itu ada nama-nama itu. Terus kemudian dulu Pilpres dipilih oleh MPR. Nah, sekarang dipilih langsung oleh rakyat gitu. Lembaga penyelenggara dulu dibentuk oleh pemerintah di bawah Departemen Dalam Negeri. Sekarang ada lembaga sendiri, KPU dan Bawaslu begitu. Desain dapil juga dulu gede. Dapilnya bisa satu provinsi. Sekarang dapilnya ada banyak ya, kabupaten kota begitu. Ada banyak sekali perubahan-perubahan. Tapi salah satu yang penting adalah soal kuota gender. Dulu di Orde Baru nggak ada kuota gender. Setelah reformasi ada affirmative action ya 30% dalam list caleg-caleg dalam sistem proporsional terbuka itu harus perempuan. Nah, ada banyak sekali perubahan radikal terkait sistem pemilu sebelum dan setelah reformasi. Oke, mungkin ini kan kita membahas terkait sistem pemilu dan kepartaian gitu. Mungkin banyak orang yang menganggap bahwa mengerti secara harfiah terkait sistem pemilu gitu. Tapi mungkin ada beberapa orang juga yang kurang mengerti dengan sistem kepartaian. Mungkin apa sih Pak yang dimaksud dengan sistem kepartaian gitu? Ya. Mungkin penjelasan tentang sistem pemilu itu lebih mekanik ya. Iya. Tapi kalau sistem kepartaian itu sebenarnya merujuk pada pola interaksi. Pola interaksi itu bisa kompetisi, bisa koalisi dan sebagainya antar partai dalam suatu negara. Sederhananya begitu. Nah, di dalamnya juga berkenaan dengan sistem jumlah partai yang dianut. Kalau banyak berarti multi partai, kalau dua berarti dua partai, atau sistem partai dominan, ada lebih dari dua tetapi didominasi oleh partai tertentu, ya kayak Golkar di zaman Orde Baru begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan sistem kepartaian. Jadi merujuk pada pola interaksi termasuk kompetisi, termasuk koalisi antar partai. Lalu untuk sistem kepartaian di Indonesia ini Pak, bagaimana sih Pak sistem kepartaian di Indonesia ini terutama di kala sebelum tahun 1998 ataupun dengan setelah tahun 1998 gitu? Ya, kalau dari catatan saya, ya sistem kepartaian sebelum reformasi, sebelum 98 kita hanya punya 3 partai itu. Golkar, P3, PDI. Tapi sekarang setelah 98 ada lebih banyak partai. Ya, di 2024 kalau nggak salah ada 18 tuh. Tapi di awal-awal ketika pasca reformasi kita punya 48 partai. Jumlahnya jauh lebih banyak. Mungkin lebih representatif tapi juga terfragmentasi. Akhirnya tadi ada upaya untuk menciptakan threshold ya, ambang batas ketika itu dihadapkan dengan isu soal stabilitas pemerintahan. Kemudian sistem pemilunya kalau dulu proporsional tertutup ya, terus proporsional terbuka, ini katanya dengan partisipasi orang berkontestasi itu jauh lebih besar ketika pasca 98 itu.
ideologinya kalau dulu hampir semua partai ideologinya Pancasila, Iya. tapi sekarang sudah lebih beragam. Kalau kita mau ngecek ADART partai-partai itu ada yang nasionalis, ada yang Pancasila, ada yang Islam, ada yang mungkin nggak tampak sosial demokrat tapi dari platform itu juga sosial demokrat dan sebagainya. Ya, jadi ada banyak sekali perubahan radikal terkait dengan sistem kepartaian sebelum reformasi dan setelah reformasi. Tapi yang paling tampak adalah jumlah partai yang berkompetisi. Terutama yang unik ya, ada partai-partai lokal walaupun itu baru ada di Aceh. Mungkin diskursus tentang partai lokal mungkin suatu saat juga akan muncul, tidak hanya di Aceh, mungkin di tempat lain juga. Ya, mungkin ini akan menjadi suatu bahasan menarik gitu Pak. Bahwasanya Bapak tadi kan bilang sebelum reformasi kan pemilihan presiden kan dilakukan oleh MPR gitu Pak. Dan pasca reformasi akhirnya dipilih langsung oleh rakyat gitu Pak. Nah, mungkin menjadi pertanyaannya adalah bagaimana sih Pak hal itu tuh bisa mempengaruhi demokrasi eksekutif di Indonesia gitu Pak? Tentu saja partisipasi itu jadi salah satu kunci demokrasi ya. Jadi demokrasi itu selain unsur-unsur soal kebebasan termasuk juga soal partisipasi. Ya dulu sebelum Orde Baru mungkin ya ada partisipasi, tetapi kan kita tahu bahwa partisipasi itu terbatas. Partisipasinya cuma partisipasi elektoral aja, orang datang ke TPS nyoblos begitu. Tapi partisipasi yang luas seperti kebebasan berorganisasi, kebebasan berpendapat mungkin relatif ruangnya sedikit ketika Orde Baru. Pasca reformasi partisipasinya bukan hanya partisipasi elektoral, tapi juga kebebasan berorganisasi, kebebasan berpendapat. Bahkan orang tidak takut berbeda pandangan politik dengan masyarakat atau dengan kelompok lain. Jadi dalam satu keluarga hal yang biasa, kemudian kalau orang punya preferensi politik yang berbeda. Ya kalau dulu di Orde Baru mungkin perbedaan di dalam keluarga itu nggak banyak tuh, tapi pasca reformasi biasa suami memilih partai apa, terus istrinya memilih partai apa, anaknya yang punya hak pilih juga memilih partai apa, ada perbedaan itu biasa. Tapi partisipasi dalam pemilu memang jauh lebih baik pasca reformasi. Berarti kalau boleh saya ambil kesimpulan bahwasanya sistem pemilu dan sistem kepartaian ini kalau kita analogikan seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan gitu ya Pak. Ya. Bahwasanya sistem pemilu ini tentunya akan mempengaruhi secara signifikan di bagian representasi politik, lalu partisipasi masyarakat dan juga keterlibatan pemerintahan gitu Pak. Sedangkan kalau kita berbicara dinamika dari sistem kepartaiannya tentunya akan mempengaruhi ideologi ataupun kekuatan politik yang akan bersaing untuk merebutkan sebuah jabatan seperti itu ya Pak ya. Ya. Jadi ada hubungan, ada korelasi antara sistem kepartaian dan sistem pemilu tuh. Pertama, pemilihan terhadap sistem pemilu itu juga akan berpengaruh pada jumlah partai. Nah itu ada hukumnya, hukum Duverger ya dari Maurice Duverger. Kalau partai yang menggunakan sistem distrik kayak di Amerika begitu, dalam satu kawasan pemenang itu mengambil semua, the winner takes all, itu kecenderungan akan tercipta sangat sedikit partai, 2 atau 3 partai. Ya, apalagi tadi masyarakatnya sudah memiliki party ID yang cukup kuat. Nah, itu kecil kemungkinan menciptakan sistem multipartai kayak di Indonesia. Kenapa? Karena orang mau bikin partai baru mikir buat apa? Kenapa? Karena masyarakatnya sudah punya kecenderungan memilih partai-partai yang sebelumnya sudah ada. Nah itu kalau kita pakai sistem distrik. Tapi kalau kita pakai sistem proporsional ya seperti di Indonesia ini, dalam satu daerah pemilihan pemenangnya bukan satu partai, tapi bergantung pada persentase jumlah suara yang diperebutkan. Nah itu menciptakan partai-partai baru dan sebagainya. Jadi kenapa kalau di Indonesia ada banyak partai baru? Karena kita menggunakan sistem proporsional yang memungkinkan untuk itu. Nah kemudian sistem kepartaian itu juga mempengaruhi desain pemilu ya. Negara yang heterogen kayak Indonesia cenderung berupaya mengakomodasi banyak kelompok. Kita memilih proporsional. Tapi negara-negara yang punya tradisi yang lebih stabil,
ya mereka mencoba mempertahankan sistem distrik karena itu dianggap lebih efektif dan efisien. Ya contohnya seperti di Inggris atau di Amerika. Jadi ada keterhubungan antara sistem pemilu dan sistem kepartaian. Oke, mungkin itu adalah menjadi akhir dari pembahasan kita dalam podcast hari ini gitu Pak. Dan mungkin buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah melihat ataupun menonton podcast kita pada siang hari ini. Dan tentunya perbincangan kita pada siang hari ini bisa dibilang sangat daging ya Pak ya. Sangat insightful gitu. Mudah-mudahan ngasih manfaat lah ya. Insya Allah, kemudian memberikan manfaat buat teman-teman mahasiswa ataupun seluruh masyarakat dari Kabupaten Malang. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Fajar sudah meluangkan waktunya dan mau untuk sharing. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share ke semua orang agar bisa mendapatkan ilmu yang sama. Thank you.